Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida, berjumpa lagi dengan konten kita Qohwah, Qaulun wa Hikmah. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang sebuah kondisi dalam sebuah lingkup keluarga yang mana di dalamnya bisa mungkin menjadi pelajaran bagi kita atau juga bisa menjadi cerminan bagi diri kita bagaimana menyikapi agar keluarga yang kita miliki bisa lebih harmonis dan juga anak keturunan kita bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan dan pastinya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Saksikan video ini sampai lengkap, jangan di-skip dan dukung terus dengan cara like, komen dan subscribe. Kita masuk ke pembahasannya. Keluarga merupakan sebuah lingkup yang di dalamnya terdiri dari ayah, ibu dan juga anak. Lingkup ini seringkali luput dari pandangan kita bagaimana agar bisa menjadikan semua anggota keluarga ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala harapkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam hadisnya dengan hadis yang sangat sering kita dengar mungkin ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Yang artinya apabila meninggal anak Adam, terputuslah seluruh amal ibadahnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang manfaatnya terus mengalir, seperti jembatan, sekolah, masjid, rumah Quran dan berbagai macam hal yang disedekahkan namun manfaatnya terus mengalir. Itu disebut pahala yang terus akan bisa dirasakan walaupun si pemberi sedekah tersebut sudah dalam keadaan wafat. Yang kedua adalah awa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika seorang memiliki ilmu apapun itu, namun kebermanfaatnya bisa terus mengalir, bisa terus dirasakan. Contoh seperti para ulama. Beliau sudah wafat, namun masih disebut sampai sekarang. Karya-karyanya, temuan-temuannya, itu merupakan bagian dari amal jariah yang juga bisa terus mengirimkan kepada sahibul ilm, orang yang memiliki ilmu itu pahala. Dan yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Poin ketiga ini sangat terikat kuat dengan bahasan kita kali ini. Awaladin sholihin yad'u lahu. Namun seringkali kita dapati bahwasanya di tengah-tengah kita seringkali orang tua belum bisa mentauris atau belum bisa menurunkan sebagaimana amal baik, kesolihan si orang tuanya. Kisah ini juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam. Yang dimana Nabi Nuh ketika Allah Subhanahu wa taala menginfokan kepada Nabi Nuh akan diturunkan banjir. Namun dikala itu tidak ada yang percaya para pengikutnya Nabi Nuh. Bahkan sampai anak beliau, Kan'an, diajak untuk mengikuti Nabi Nuh ke atas kapal, namun dia masih menolak. Ini adalah sosok seorang Nabi. Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya. Ini juga menjadi contoh bagi kita bahwasanya anak itu memiliki karakter yang mungkin saja berbeda dengan orang tuanya. Walaupun dia dalam darah yang sama, dalam nasab yang sama. Tapi bisa jadi si anak memiliki karakter yang berbeda. Yang ayahnya soleh, ya, tapi anaknya belum bisa mengikuti kesolehan bapaknya dengan tidak mengikuti apa yang diperintahkan. Bahkan sering kali terjadi dialog. Di dalam kisah Nabi Nuh ini pun terjadi dialog. Bahwa si anak lebih memilih untuk mengambil bukit yang di situ dia yakini untuk bisa menyelamatkan dia dari banjir. Namun yang terjadi apa? Qadarullah, si Kan'an atau anak dari Nabi Nuh alaihissalam ini pun ikut tenggelam. Ini menjadi gambaran juga dan teguran juga bagi kita untuk lebih memperhatikan posisi seorang anak. Bukan berarti seorang ayah yang baik, punya tutur akhlak dan juga kepribadian yang bagus bisa serta-merta turun ke si anak. Berbeda akhlak dengan harta. Kalau harta mungkin saja bisa langsung diturunkan. Namun akhlak, keimanan, keislaman, seorang ketaatan sebagai seorang hamba yang dicontohkan oleh ayah perlu tahap demi tahap
agar bisa meresap ke si anak dan si anak juga bisa mengimplementasikan dalam kehidupannya. Lalu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar bisa menurunkan kepada anak-anak kita bukan hanya dari sisi materi, tapi juga bisa dari sisi personality, dari sisi akhlak, keimanan, ketabahan, kesabaran, dan hal-hal lainnya yang dimiliki seorang ayah bisa diturunkan oleh si anak. Ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam proses membersamai anak. Yang pertama, pada anak di umur 7 sampai 14 tahun, hendaklah orang tua sudah mulai menanamkan hal-hal yang perlu dia ketahui. Dan juga mulai menanamkan kedisiplinan, mulai mencontohkan, mulai mengajak, mulai menghimbau agar dia senantiasa menjalankan apa yang dia ketahui. Tadinya dia hanya sebatas tahu sholat 5 waktu, sekarang di fase ini kita mulai mengajak dia, membersamai dia bagaimana bisa menjalankan sholat 5 waktu pada fase umur 7 sampai 14 tahun. Masuk fase yang kedua, 14 tahun sampai 21 tahun. Di fase ini, seorang ayah ataupun orang tua di umur 14 sampai 21 tahun sudah mulai bisa mengondisikan anak dengan lebih mengajak mereka dan memposisikan mereka dalam kondisi orang yang sudah bisa diajak berpikir, sudah bisa diajak berdiskusi, sudah bisa diajak berkompromi, mengondisikan permasalahan, mencari jalan keluar pada fase 14 sampai 21 tahun ini. Perlu kita tekankan juga, bukan berarti kita lepaskan secara utuh, tapi kita sebagai orang tua juga perlu terus memberikan contoh. Contoh adalah metode pendidikan yang terbaik. Contoh merupakan sebuah cara yang patut untuk terus diistiqomahkan dalam fase apapun. 14 sampai 21 tahun. Di umur anak kita sudah dari 21 tahun sampai umur selanjutnya, mereka sudah seharusnya bisa memikirkan apa yang terbaik bagi diri dia. Kita hanya bisa terus mencontohkan dan mengingatkan, menasihati sebagaimana orang tua. Agar proses yang kita pahami ini, goalnya adalah tadi, bisa menjadi seorang anak yang waladin solihin yada'ulahu. Tentunya kita sebagai orang tua mengharapkan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita bisa menjadi investasi bagi diri kita. Bisa menjadi ladang pahala dikala kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan tadi, kita tanamkan hal-hal yang baik dari fase-fase umur tadi. Perhatikan lagi yang saya mau tekankan, tidak berarti ketika kita menjadi orang yang baik, tidak berarti seorang tua yang memang sudah misalkan memiliki karakter yang baik bisa turun langsung otomatis ke anak. Pasti butuh proses dan Rasulullah sudah mencontohkannya sebagaimana tadi yang sudah saya paparkan. Tinggal bagaimana kita mengimprovisasinya dalam kehidupan kita agar kehidupan kita lebih harmonis dan bisa menghasilkan keluarga dan juga kondisi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan pastinya yang kita tinggalkan anak cucu keturunan kita bisa menjadi pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan singkat ini bisa bermanfaat untuk sahabat Mida dan seluruh masyarakat luas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang-kurang datangnya dari Al-Fakir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahil hidayatu wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.